Dialog iblis dengan Nabi Nuh. Ketika menaiki perahu, tiba-tiba Nabi Nuh alaihi salam melihat seseorang yang tak dia kenal. "Siapa kamu?" tanya Nabi Nuh. "Aku iblis," jawabnya. "Apa yang membuatmu masuk ke perahu ini?" "Aku masuk ke sini untuk menggoda hati sahabat-sahabatmu itu, sehingga hati mereka bersamaku, meski badan mereka bersamamu. Keluar kamu, musuh Allah." Iblis malah menimpali. Ada 5 hal yang dapat membinasakan manusia. Tapi aku akan menceritakan 3 hal saja kepadamu. 2 hal lagi tak akan kuceritakan. Saat itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Kamu tak perlu tahu yang 3 hal itu, Nuh. Sekarang, perintahkan dia untuk menceritakan kepadamu yang 2 hal saja." Setelah Nabi Nuh menanyakan 2 hal tersebut, Iblis menjawab, "Dengan 2 hal itu, aku binasakan manusia." Dan keduanya benar-benar terjadi. Yang pertama, hasad. Karena hasad, aku menjadi makhluk yang dilaknat, dan setan keturunanku pun menjadi makhluk yang dikutuk. Kedua, tamak. Dengan tamak, aku celakakan Adam, sehingga diusir dari surga. Padahal, sebelumnya Adam diperkenankan merasakan seluruh kenikmatan di surga, selain pohon kuldi itu. Dialog iblis dengan Nabi Yahya. Suatu ketika, iblis pernah menampakkan dirinya di hadapan Nabi Yahya. Tanya Nabi Yahya, "Apakah kamu bisa menggodaku?" "Tidak," jawab iblis. "Tapi pada suatu malam, engkau disuguhi makanan, lalu engkau memakannya sampai kenyang, dan engkau tertidur sampai lupa membaca zikir." "Demi Allah," kata Nabi Yahya, "sejak saat ini aku tak akan makan sampai kenyang selamanya." Tak mau kalah, iblis juga berkata, "Aku pun demikian. Sejak saat ini, aku tak akan menasehati manusia selamanya." Dialog iblis dengan Nabi Musa. Ketika bertemu Nabi Musa, iblis berkata, "Wahai Musa, engkau manusia terpilih untuk menyampaikan risalahnya, juga manusia terpilih untuk bisa berbicara langsung dengannya. Sementara aku hanyalah makhluknya, aku banyak berbuat dosa, dan saat ini aku mau bertobat. Tolong bantulah aku agar Allah menerima tobatku." Nabi Musa segera berdoa kepada Allah, dan ia mendengar firman-Nya, "Doa dan keinginanmu aku penuhi, Musa." Pada kesempatan lain, Nabi Musa bertemu kembali dengan iblis tadi. "Wahai iblis, engkau diperbolehkan sujud ke kuburan Nabi Adam, dan Allah akan menerima tobatmu." Mendengar itu, iblis langsung sangat marah. "Aku tak pernah sujud kepadanya saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku sujud kepadanya ketika ia sudah mati? Wahai Musa, kamu telah memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosaku. Karena itu, kamu berhak mendapatkan upah dan balasan dariku. Sebagai upahnya, aku akan sampaikan kepadamu bahwa jika kamu mengingatku dalam 3 keadaan, niscaya kamu celaka dan binasa. Yang pertama, ingatlah aku ketika kamu sedang marah. Niscaya mukaku berada di hatimu, mataku berada di kedua matamu, dan aku akan berjalan dalam dirimu seiring dengan darah mengalir dalam tubuhmu. Yang kedua, ingatlah aku ketika kamu sangat susah, karena aku akan selalu mendatangi manusia ketika mereka sedang kesusahan. Aku akan ingatkan dia akan anaknya, istrinya, keluarganya, hingga dia mengikuti bisikan-bisikanku. Dan yang ketiga, jauhilah duduk berdua dengan wanita bukan mahram, karena sesungguhnya aku adalah utusan dia untukmu dan utusanmu untuk dia. Dialog iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Allah memerintahkan iblis mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Iblis pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk laki-laki tua bertongkat. "Siapa kamu?" tanya Rasulullah. "Aku iblis," jawabnya. "Mengapa kamu datang kemari?" "Allah memerintahkan aku menemuimu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu." "Wahai iblis terkutuk, berapa jumlah umatku yang menjadi musuhmu?" "Ada 15 golongan," jawab iblis. "Mereka adalah 1. Kamu, 2. Pemimpin yang adil, 3. Orang kaya yang tak sombong, 4. Pedagang yang jujur,
5. Ilmuwan yang rendah hati. 6. Mukmin yang selalu menasehati saudaranya. 7. Mukmin penyayang. 8. Orang yang benar-benar bertobat. 9. Orang yang hati-hati terhadap barang haram. 10. Mukmin yang selalu bersuci. 11. Mukmin yang banyak bersedekah. 12. Mukmin yang berakhlak mulia terhadap sesama manusia. 13. Mukmin yang bermanfaat bagi orang lain. 14. Pecinta Al-Quran yang tak pernah berhenti membacanya. 15. Orang yang selalu berterbangun untuk sholat malam tahajud ketika orang-orang terlelap tidur. Lalu, siapa saja umatku yang menjadi teman dekatmu? Tanya Rasul. Ada 10 kelompok, kata iblis. Mereka adalah: yang pertama, penguasa jahat. 2. Orang kaya yang sombong. 3. Pedagang yang curang. 4. Peminum minuman keras. 5. Orang yang suka memfitnah dan mengadu domba. 6. Pezina. 7. Orang yang memakan harta anak yatim. 8. Orang yang bermain-main dengan sholat. 9. Orang yang tak mau berzakat. 10. Orang yang selalu berangan-angan panjang. Merekalah teman dan saudaraku.